Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru atau bab yang baru dari perkataan Al-Imam Al-Muzani, yaitu tentang al-ajal, tentang ajal. Berkata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafadi arzaqihim. Dan para makhluk mereka akan mati dengan ajal mereka. Ini sesuai dengan ajal-ajal mereka. Inda nafadi arzaqihim, tatkala habis rizki mereka. Wa inqita'i atharihim, dan ketika terputuslah langkah hidup mereka. Naam. Ikhwan wa akhawat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat daripada ucapan Al-Imam Al-Muzani ini, beliau menerangkan kepada kita tentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana rizki dan ajal manusia adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada seorang pun dapat lari menghindar darinya, cepat atau lambat dalam dia mengusahakannya. Artinya seseorang dia cepat bagaimanapun dia bersegera dalam berusaha, maka tidak akan bisa mempercepat rizkinya di luar daripada apa yang telah Allah tetapkan. Dan lambatnya seseorang dalam mencari rizkinya tidak bisa mengurangi jatahnya yang telah Allah tetapkan kepadanya. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Dan ketahuilah bahwa ajal manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah seorang manusia itu dia meninggal atau dia tinggalkan bumi ini dalam keadaan rizkinya itu masih ada. Tidak. Karena ketika rizkinya masih ada lalu dia meninggal, dia wafat,
itu artinya Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia dari rizki yang merupakan hak bagi dia. Itu sebuah kezaliman. Itu sebuah kezaliman. Maka sebelum kita jelaskan ya ikhwan, kita lihat keterangan Syekh Abdul Razzaq hafidhana wa hafidhahullah. Kata beliau, qauluhu wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Ucapan penulis, ucapan Al-Imam Al-Muzani, bahwa para makhluk atau makhluk mereka akan mati sesuai dengan ketetapan ajal mereka. Kata Syekh Abdul Razzaq, hadihi awwalu marahilil akhirah. Ini adalah tahapan pertama dari fase akhirat. Tahapan pertama dari fase akhirat. Artinya manusia ini dia hidup mengalami tahapan-tahapan. Mengalami fase dalam kehidupannya. Ada fase ketika dia hidup di dalam rahim ibunya. Kemudian fase ketika dia hidup dalam kehidupan dunia. Kemudian fase ketika dia hidup di alam barzakh, dan fase ketika dia hidup di alam akhirat, imma di jannah wa imma di neraka. Nah, proses atau kematian itu adalah salah satu fase. Hadihi awwalu marahilil akhirah. Ini adalah tahapan pertama dari fase akhirat. Apa itu? Wahia al-maut. Kematian. Wal mautu haqqun ala jami'il makhluqat. Dan kematian itu adalah suatu hal yang nyata dan benar adanya bagi setiap makhluk. Tidak ada satu makhluk yang dia tidak mati, itu tidak ada. Ya. Nah, semua makhluk itu mengalami kematian. Dan kematian mereka itu telah ditetapkan oleh Allah ajal-ajal mereka. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin halikun illa wajhah. Ya. Setiap jiwa itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian kalian setelah itu akan apa? Akan mati. Kalian setelah itu akan mati. Kata Syekh Abdul Razzaq, wa jami'ul khalqi sayamutuna fauqa ajalin mahdudin yantahuna ilaihi. Yaitu setiap makhluk mereka akan mati sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan. Yantahuna ilaihi, yang mereka akan sampai kepada ajal itu. Artinya mau atau tidak mau, seseorang itu akan sampai di ajal yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Ya. Nah, kata beliau, la yatajawazunahu wa la yaqsuruna anhu. Yani mereka tidak akan bisa melewati ajal mereka itu, ketetapan yang telah ditetapkan itu mereka tidak bisa maju daripada itu dan tidak bisa kurang daripada itu. Jadi kematian yang telah ditetapkan bagi mereka itu tidak bisa maju, tidak bisa kurang, tidak bisa mundur. Ustadz, bukankah ada amalan-amalan yang bisa membuat seseorang itu bertambah panjang usianya? Iya kan? Sebagaimana dalam hadis silaturahim, barang siapa yang mau suka dipanjangkan usianya dan dilapangkan baginya rizkinya, maka falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Bukankah jelas-jelas di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi dan menyebutkan kepada kita di antara fawaid daripada silaturahim adalah dipanjangkan usia. Padahal di sini kalau dipanjangkan usia, mungkin logika kita adalah bahwa berarti dia keluar dari batasan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mafhum ya? Nah,
Padahal kita telah ketahui di sini ucapan Al-Imam Al-Muzani, wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Dan begitu pula kita lihat di sini ucapan Syekh Abdul Razzaq, wa jami'ul khalqi sayamutuna fawqa ajalin mahdudin yantahuna ilaihi la yatajawazunahu wa la yaqsuruna anhu. Bahwa setiap makhluk itu mereka akan mati sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan bagi mereka, yang mereka akan sampai kepadanya. Mereka pasti akan sampai kepada ajal yang telah ditetapkan itu, tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu apa? Setiap umat itu ada ketetapan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mengakhirkannya sedikit pun, tidak bisa memundurkannya sedikit pun dari ketetapan tersebut, wala yastaqdimuna, dan tidak bisa memajukannya. Ya. Padahal di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa silaturahim itu bisa memajukan memanjangkan usia. Maka bagaimana kita memahaminya? Di sini para ulama khilaf. Seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Di dalam penjelasan beliau di Kitabul Jami' bagian akhir daripada Bulughul Maram, kitab Subulus Salam. Dan beliau menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan dipanjangkan usia di situ adalah umurnya berkah, sehingga walaupun dia sudah meninggal seolah-olah dia masih hidup, namanya masih disebut-sebutkan. Sebagaimana para ulama yang telah meninggal ratusan tahun, tapi hari ini kita masih menyebut-nyebut nama mereka seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang barusan wafat kemarin. Tetapi di sisi lain ada para ulama yang lainnya menjelaskan seperti yang dipegang oleh Al-Alama Albani rahimahullah. Beliau menjelaskannya di dalam silsilah as-sahihah, beliau juga menjelaskannya di dalam tahqiq beliau terhadap Al-Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullah. Itu Imam Albani rahimahullah itu memisahkan Al-Adabul Mufrad, itu pisahkan hadis sahihnya dan hadis dhaifnya. Di dalam hadis sahihnya itu ketika bertemu dengan hadis ini beliau punya taklik panjang di situ, beliau jelaskan. Di sana penjelasannya adalah apa? Bahwa memang benar-benar umur manusia dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya panjang, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diyakini oleh sebagian para sahabat, datang dalam atsar sebagian para sahabat, beliau terangkan di dalam silsilah di dalam Sahih Al-Adabul Mufrad itu, dalam ta'liq beliau. Beliau membawakan athar-athar dari kalangan para sahabat di situ. Tetapi yang berubah itu apa? Yang berubah adalah apa-apa yang ada di dalam pengetahuan malaikat. Apa-apa yang sampai ke malaikat dan apa-apa yang telah ditetapkan dengan sebab-sebab. Ya, misalnya ketetapan ajal manusia di Lauhul Mahfuz itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ajal manusia yang ada di dalam kehidupan dunia dengan lakukan sebab-sebab itu Allah beritahukan kepada malaikat. Iya. Yang berubah itu yang mana? Yang berubah adalah apa-apa yang ada dalam pengetahuan malaikat. Misalnya si fulan ini nanti usia 50 tahun dia meninggal. Sekiranya dia tidak melakukan amalan ini dan ini. Kalau dia melakukan amalan ini dan ini, maka ada perubahan. Maka itulah yang berubah. Oleh sebab itu di antara takdir manusia itu ada yang dihapus oleh Allah dan diganti dengan yang lain. Ada yang dihapus oleh Allah dan diganti dengan yang lain. Inilah yang diketahui oleh malaikat, bukan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, yang ada di dalam Lauhul Mahfuz tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Jadi benar-benar usia itu berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja ya dengan sebab-sebab tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah menghapus takdirnya yang lalu dan Allah menggantikannya. Ya, misalnya pada takdir hauliyah, takdir tahunan di
apa malam Lailatul Qadar, si fulan itu tertulis nanti di bulan Januari, atau jangan bulan Januari lewat lewat tahun ya, di bulan Oktober tanggal 20 si fulan ini meninggal kalau tidak melakukan amalan-amalan yang memanjangkan usia. Ternyata begitu dalam perjalanan dia lakukan amalan-amalan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya. Maka begitu sampai di tanggalnya itu dia tidak meninggal, Allah panjangkan usianya lebih daripada itu. Mafhum ya? Sampai di sini paham ya? Nah, hakikatnya demikian. Kalau antum ingin mendapatkan penjelasan lebih jauhnya, baca ta'liq Al-Imam Albani di dalam Sahih Al-Adabul Mufrad, dan baca juga di dalam Silsilah As-Sahihah. Di dalam Silsilah As-Sahihah. Naam. Ala kulli hal ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, yang dikatakan di sini bahwa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, tidak bisa mereka memajukannya sesaat pun dan tidak bisa memundurkannya, ajal yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Naam. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, qauluhu inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Nanti kita berikan penjelasan, tapi kita baca keterangan Syekh Abdul Razzaq dulu sebagai kisi-kisi bagi kita untuk memahami keterangan daripada Al-Imam Al-Muzani. Yaitu perkataan Al-Imam Al-Muzani bahwa inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim, ya, kematian itu datang kepada mereka tatkala telah habis rizki mereka dan terputus langkah hidup mereka. Fala yamutul abdu hatta yastamfida rizqahu, kata Syekh Abdul Razzaq, yaitu seorang hamba itu tidak mati, tidak wafat sampai habis rizkinya. Min malin au waladin au ilmin au adna min dalika au akthar, yaitu habis rizkinya itu dari hartanya atau anaknya atau ilmunya, atau lebih ringan daripada itu, lebih kecil daripada itulah yang masuk, lebih kecil daripada itu yang masuk di dalam bagian daripada rizki dia, atau yang lebih banyak daripada itu. Paham maksudnya ucapan Syekh Abdul Razzaq ini? Yani seorang hamba itu tidak akan mati sampai habis rizkinya. Yang bagian-bagian daripada rizki seorang hamba itu apa? Hartanya, anaknya. Anak itu rizki apa bukan? Rizki ya. Ilmu, apa lagi? Kesehatannya dan seterusnya. Yang lebih kecil daripada itu, yang lebih besar daripada itu, semuanya habis. Semuanya habis dalam artian telah menjadi bukan bagian daripada hal yang harus ditanggung oleh dirinya lagi. Mafhum ya ikhwan? Maka ketika itulah dia wafat. Tidak bisa seseorang itu misalnya dia masih punya rizki, lalu Allah wafatkan dia. Itu tidak punya. Iya Ustaz, tapi kenyataannya ada orang dia mempunyai harta yang melimpah, dia meninggal, tinggalkan harta yang melimpah. Iya, kita katakan itu bukan rizki dia. Itu bukan rizki dia. Itu rizki siapa? Rizki istrinya yang nanti jadi janda dan istri anaknya. Kenapa? Sebab itu ketika seseorang dia meninggal, hartanya itu dibagi berdasarkan warisan kepada orang-orang yang mempunyai hak. Seandainya harta itu diambil tanpa dibagi berdasarkan warisan, berarti mengambil hak orang lain apa tidak? Mengambil hak orang lain, berarti hak orang lain yang menjadi hak waris, itulah hak mereka terhadap harta tersebut. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sebab itu nanti kita bacakan hadis yang subhanallah, kata Syekh Abdul Razzaq, beliau menyinggung hadis ini. Kata beliau, wa yadullu lidzalika ma rawa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qalat Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang menunjukkan apa? Hal itu ini kembali kepada mana?
Ya, yang menunjukkan kepada hal tersebut itu apa maksudnya? Kepada hal apa? Kepada ucapan asy-syekh di atas, yaitu seseorang tidak meninggal sampai habis rizkinya, hartanya, ilmu anaknya, ilmunya lebih kecil dari itu atau yang lebih besar dari itu. Apa dalilnya? Dalilnya yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Mas'ud berkata, qalat Ummu Habibah, suatu ketika Ummu Habibah berkata, Allahumma matti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Memang hadis ini datang dengan beberapa lafaz ya, beberapa lafaz yang berbeda-beda, tetapi hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, ada juga di dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad datang dalam beberapa jalur. Kalau tidak salah ada 4 jalur dengan lafaz yang agak berbeda-beda sedikit, tetapi semua maknanya sama. Yaitu apa? Kata Ummu Habibah suatu ketika, Allahumma matti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepadaku dengan suamiku atau bersama suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama bapakku Abu Sufyan, bersama saudara laki-lakiku Muawiyah. Ya, ini kenikmatan dalam panjangkanlah usiaku agar aku hidup bersama dengan mereka dalam usia yang panjang. Nah, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mendengar hal ini Rasulullah bersabda kepadanya, innaki sa'altillaha ta'ala li ajalin madrubatin wa atharin mautuatin wa arzakin maksumatin. Kata Nabi, sungguh engkau meminta kepada Allah sesuatu yang ajal yang telah ditetapkan, langkah hidup manusia yang telah bentangkan, rizki yang telah dibagi, la yu'ajjilu syai'an minha qabla hillih wa la yu'akhiruha minha yauman ba'da hillih. Yang mana itu semua tidak bisa dimajukan sedikit pun sebelum waktunya dan tidak bisa diakhirkan daripada waktunya. Apa tidak bisa dimajukan? Ini Ummu Habibah meminta supaya apa? Berdoa kepada Allah misalnya di sini supaya apa? Dia dipanjangkan usianya bersama dengan Rasulullah, bersama dengan bapaknya, bersama dengan saudaranya, saudara laki-lakinya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini engkau minta sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, yang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan dari ketetapan waktunya tersebut. Walau sa'altillaha ta'ala an yu'afiyaka min adabin fin nari wa adabin fil qabri lakana khairan. Kata Nabi, seandainya kalau engkau minta kepada Allah supaya Allah melindungimu ya dari adab neraka atau dari adab kubur, lakana khairan, niscaya itu lebih baik. Jadi persoalannya itu bukan tentang umur panjang. Umur panjang, umur pendek adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebabnya. Tetapi jauh perkara yang lebih besar dari itu adalah selamatkah Anda atau tidak ketika berhadapan dengan adab neraka atau adab kubur. Iya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa fi riwayatin kada sa'altillaha li ajalin madrubah wa ayamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Habibah bahwa engkau telah meminta kepada Allah ajal-ajal yang telah ditetapkan, hari-hari yang telah ditentukan, rizki yang telah dibagi. Lan yu'ajjila syai'an qabla hillih au yu'akhira syai'an an hillih. Yang tidak bisa dimajukan sebelum waktunya dan tidak bisa diakhirkan daripada waktunya. Walau kunti sa'altillaha azza wa jalla an yu'idhaki min adabin fin nari au adabin fil qabri kana khairan wa afdal. Kata Nabi, kalau seandainya engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi engkau dari adab neraka atau adab akhirat, adab kubur, niscaya yang demikian itu lebih baik dan lebih
afdal. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar daripada ucapan Al-Imam Al-Muzani bahwa makhluk itu akan mati sesuai dengan ketetapan ajal mereka, dan tatkala telah habisnya rizki mereka dan terputuslah langkah kehidupan mereka. Nah, mafhum ya ikhwan? Maka ikhwan nafiddin azani Allahu wa iyyakum, ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar ya. Dan nyatakan sahih oleh Al-Alama Albani rahimahullah. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilanna ahadakumul istibta'ur rizqi an yatlubahu bima'siyatillahi fa innallaha ta'ala la yanalu ma indahu illa bi ta'atih. Naam. Atau di dalam lafaz yang lain sama ya. Hada Rasulur Rabbil Alamin Jibril nafatha fi raw'i annahu la tamuta nafsun hatta tastakbila rizqaha wa in abta'a 'alaiha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khuduhu bima'siyatillahi fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ati. Subhanallah. Saya sarankan hadis ini diulang-ulang dan dijadikan sebagai pegangan dalam hidup. Lebih baik dihafalkan dan diulang-ulang dalam setiap saat langkah hidup manusia. Coba antum renung dan antum tadabbur ini hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Hadza Rasul Rabbil Alamin Jibril. Ini utusan Rabb semesta alam Jibril. Nafatha fi raw'i annahu la tamutun nafsu hatta tastakmila rizqaha. Dia telah meniupkan pada jiwaku, yakni telah memberikan membawa wahyu kepadaku bahwa annahu la tamutun nafsu hatta tastakmila rizqaha. Tidaklah satu jiwa itu mati hingga disempurnakan rizkinya. Wa in abta'a 'alaiha. Perhatikan, wa in abta'a 'alaiha. Meskipun dilambatkan kedatangannya. Kadang-kadang orang itu dia kerja, dia berusaha rizkinya lambat. Apakah itu dia nggak punya rizki lagi? Nah, punya. Jangan putus asa. Jangan keterburu-buruan Anda, ketergesa-gesahan Anda sehingga membuat Anda mencari rizki dengan cara yang tidak halal. Nah, karena rizki Anda pasti ada, pasti datang. Pasti datang. Jangan karena Anda terlambat, hawa nafsu Anda ingin segera, Anda punya planning yang tidak ditetapkan oleh Allah, di luar daripada ketentuan Allah, sehingga Anda ingin cepat, Anda serakah, Anda melakukan hal-hal yang haram. Padahal rizki halal Anda ada, cuma dia agak lambat, dilambatkan oleh Allah untuk datang kepada Anda. Nah, sifat manusia terburu-buru, ingin ngatur Allah subhanahu wa ta'ala, hatta dalam rizki mereka. Ya, nah, maka perhatikan hadis ini, ikhwan. Wa in abta'a 'alaiha, meskipun dilambatkan rizki itu untuk datang kepadanya. Kadang-kadang kita seumur hidup 20 tahun, 30 tahun hidup dalam kenikmatan. Tapi begitu satu hari kita mendapatkan kesusahan, 2 hari ada COVID 1 tahun, seluruh jagat raya ini mengeluh tentang kesusahan. Padahal 29 tahun dia telah menikmati kesenangan dan kenikmatannya. 1 tahun, 2 tahun saja dia mengalami, sedikit saja Allah lambatkan rizkinya. Bukan Allah habiskan rizkinya, Allah lambatkan sedikit saja. Seandainya Allah lambatkan, dia sudah mati, karena sudah habis rizkinya. Tidak, Allah lambatkan datang rizkinya sedikit saja. Tapi apa? Keluhan demi keluhan yang keluar dari lisannya, ya,
tidak tenang hidupnya, galau setiap hari. Subhanallah. Sampai-sampai dia harus turunkan semua armada yang dia mampu untuk kerja. Bagaimana mendapatkan hartanya? Dia kerja, ini sudah omset sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, ini saya harus begini, saya harus begini. Dia terjang seluruh waktu sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya dia di saf depan, tapi karena Covid dia di saf belakang. Bukan karena zikir di rumah, tetapi pikir bagaimana membuat usaha baru yang banyak. Sampai dia turunkan anaknya, sudah turunkan anaknya, turunkan istrinya lagi. Subhanallah. Lalu dia katakan banyak istri, banyak rizki karena banyak yang kerja. Ya. Subhanallah. Ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah Anda dalam mencari rizki itu. Wala yahmilannakum istibta'ur rizki an takhuduhu bimasiyatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai lambatnya kedatangan rizkimu itu menyebabkan engkau mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rizki Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah itu tidak didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang dia dapatkan rizkinya dengan cara yang haram, itu apa caranya? Itu rizkinya apa bukan? Rizkinya Allah melarang dia mencarinya dengan cara yang haram. Kalau itu rizkinya berarti halal dia mencarinya. Ya, iya enggak? Berarti Allah berikan dia rizki yang haram. Kalau dia mendapatkannya dengan cara yang haram, itu kedoliman dia, merampas hak orang. Memang Allah takdirkan untuk dia. Kan setiap yang Allah takdirkan itu bukan berarti diridai oleh Allah. Iya kan? Misalnya antum berguru ilmu kesaktian, antum mendapatkan ilmu kesaktian, apakah itu diridai oleh Allah? Ilmu kesaktian itu terjadi dengan sendirinya atau dengan izin Allah? Dengan izin Allah. Apakah Allah mengizinkan itu sebagai suatu bentuk keridhaan? Tidak. Begitu. Sehingga Anda mengambil harta dengan cara yang haram, Allah izinkan itu terjadi. Tapi Allah tidak ridha terhadap itu. Maka dari itu Allah suruh Anda cari rizki dengan cara yang halal. Kenapa? Seandainya engkau tidak melakukan cara yang haram itu, rizkimu akan datang. Jangan karena terlambat rizkimu itu sehingga engkau mencari perkara rizki itu dengan cara yang haram. Mafhum ya ikhwan? Nah, perhatikan baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau, hada Rasulullah Rabbil Alamin. Ini bila perlu ditulis itu, ingat atau baca setiap hari. Begitu dijadikan di depan HP, mau buka baca, lihat dulu. Ya, mau lihat HP, lihat dulu ini hadis. Mau lihat HP, lihat dulu ini hadis. Begitu terus. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hada Rasulullah Rabbil Alamin Jibril nafatha fi raw'i annahu la tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ini utusan Rabbku semesta alam, Jibril telah meniupkan kepadaku dalam jiwaku bahwa tidaklah satu jiwa itu dia meninggal sampai disempurnakan rizkinya. Wa in abta'a 'alaiha, meski dilambatkan kedatangan rizki tersebut, tapi pasti datang. Pasti datang. Tapi kalau tidak datang juga, itu bukan rizki Anda. Jangan paksa. Iya. Jangan apa? Jangan paksa. Nah, karena terlalu ngotot sampai lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Perbaguslah Anda dalam mencari rizki tersebut. Perbaguslah Anda dalam mencari rizki tersebut, yakni dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Jangan mendolimi orang lain. Ya, jangan memaksakan kehendak. Jangan serakah. Jangan rakus sampai harus berkelahi untuk sesuap nasi, ya, putus hubungan silaturahim karena harta. Jangan
Jangan, perbaguslah Anda dalam mencarinya. Karena rizki Anda walaupun dilambatkan dia pasti datang. Dia pasti apa? Datang. Pasti Anda akan mendapatkannya. Sebab kalau Anda tidak mendapatkannya, Anda ditetapkan oleh Allah waktu itu Anda harus meninggal. Harus apa? Meninggal. Jadi sangat sayang kalau kita kumpulin harta banyak, ya. Begitu harta sudah banyak meninggal. Istri masih muda, dinikahi sama orang lain, bawa harta bawaan suami. Ya. Masya Allah, ya, naam, ya, pakai suami baru dengan mobil yang bagus yang dibeli oleh suami yang lama yang kerja siang malam sampai punggungnya sakit, ya, naam, mafhum ya ikhwan. Kemudian apa? Tapi bukan berarti antum tidur juga karena nanti rezekinya datang, ya, tidak boleh juga. Cari kata Nabi, cari tapi apa? Ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencarinya dengan cara yang halal, tidak boleh sampai menimbulkan permusuhan, jangan gontok-gontokan karena proyek, ya, jangan saling singgung menyinggung karena mau mendapatkan peluang usaha, tidak boleh. Ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rizki tersebut, ya. Nah, kenapa? Ingat, wala yahmilannakum ta'ur rizki antakhuduhu bima'siyatillah. Jangan sampai karena lambatnya kedatangan rizki itu membuat kalian mencari rizki dengan cara yang haram, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha la yanalu ma indahu illa bitta'ah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada ulama, ada kaidah yang mengatakan begini. Kalau kita lihat tafsir daripada surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7 itu, di dalam beberapa kitab tafsir itu sampai ada kaidah yang mengatakan begini, innama tuhfadul umam bil adli wal islah. Sesungguhnya umat ini dijaga, dipelihara oleh Allah itu dengan apa? Dengan keadilan dan perbaikan. Dengan keadilan dan perbaikan. Wa tahliku bidzulmi wal fasad. Sementara dihancurkan, dibinasakan dengan apa? Dengan kedoliman dan kerusakan. Jadi kalau Anda cari rizki dengan cara dolim, akan binasa. Akan apa? Akan binasa. Tapi kalau Anda cari rizki dengan cara yang baik, maka Anda akan dijaga. Anda akan dijaga. Kenapa? Karena innama tuhfadul umam bil adli wal islah. Karena sungguhnya umat ini dijaga dengan kebaikan, dengan apa? Keadilan dan apa? Perbaikan. Dan apa? Tahliku, binasa. Binasa dengan apa? Bidzulmi, dengan kedoliman. Dan apa? Wal fasad, dengan kerusakan. Nah, orang dia mencari harta dengan cara yang menimbulkan kekacauan, kegaduhan, perselisihan, sengketa, ya, perkelahian di antara mereka karena tamak dan rakus, itu kerusakan apa tidak? Kerusakan. Makanya dari itu Rasulullah melarang kita di sini jangan menawar di atas tawaran saudaramu. Iya enggak? Begitu juga jangan khitbah. Pak Arif kalau sudah temannya khitbah, enggak boleh. Jangan berebutan saling khitbah karena kalau itu jodohmu pasti datang. Ya, pasti datang. Mafhum ya? Nah, begitu juga jangan apa? Jangan menawar di atas tawaran saudaramu. Kenapa? Karena ini cara yang tidak bagus dalam mencari rizki. Ini bisa menimbulkan permusuhan. Ini bisa menimbulkan pertikaian. Ya. Nah. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, la tastabti'ur rizqa fa innahu lan yamutal abdu hatta yablughahu akhiru rizqin. Akhiru rizkin huwa lahu wa ajmilu fit talab akhadhil halal wa tarakil haram. Itu janganlah apa menganggap lambatnya datang rizki itu karena apa? Tidaklah seseorang hamba meninggal sampai disampaikan kepadanya, disempurnakan kepadanya rizkinya. Nah, dan apa? Perbaguslah dalam mencari rizki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Nah,
Demikian ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sebab itu ikhwan, seorang dia meninggal itu, seorang yang dia meninggal itu kita cari harta, kita berusaha, kita buat ini dan itu, ketahuilah bahwa tidak ada yang menemani engkau di sisi Allah, tidak ada yang menemani engkau di alam kubur kecuali beberapa perkara saja. Maka jika Allah menganugerahkan kepada engkau rizki, pakailah rizki itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jangan pakai rizki itu untuk bernikmat-nikmat saja. Engkau masuk dalam orang yang tertipu dengan dunia. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu orang yang tertipu dengan dunia adalah orang yang sibuk mencarinya. Orang yang tidak punya dia sibuk mencari. Begitu dia sibuk mencari, kalau dia sudah punya maka dia sibuk menikmatinya. Ya, orang kalau belum punya mobil itu sibuk bagaimana caranya bisa beli mobil. Kalau sudah punya mobil, dia sibuk cuci bannya, dia sibuk ganti olinya, dia sibuk jalan-jalan walaupun gak ada kerja. Ayo kita jalan deh sore ini, mutar-mutar aja ini. Besok lagi mutar-mutar lagi. Sibuk menikmatinya. Kehidupan manusia yang lalai dari dunia terjebak dalam dua perkara ini. Kalau dia tidak punya, dia mati-matian mencarinya. Sampai banyak di antara manusia yang tidak mengerti, mereka mencarinya dengan cara yang haram. Tapi kalau dia sudah punya, maka dia akan sibuk dengan perkara yang kedua, yaitu apa? Berbangga-bangga menikmatinya. Tidak dia gunakan untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketahuilah, itu semua tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali 4 perkara atau beberapa perkara saja. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak saleh yang mendoakan. Yang ketiga, sedekah jariyah. Yang keempat adalah seorang yang wafat di medan ribat. Seorang yang wafat di medan ribat. Maka dari itu kata para ulama, ya, ketika menjelaskan, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang mandul? Orang yang mandul itu. Tahukah kalian siapa orang yang mandul? Kata sahabat, orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak. Kata Nabi, bukan. Orang yang mandul itu orang yang punya anak banyak tapi anaknya tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Itulah anak orang yang mandul. Ngapain punya anak kalau berantakan? Ngapain punya anak kalau susah diatur? Ngapain punya anak kalau tidak bermanfaat di akhirat? Cuman apa, formalitas saja punya anak banyak, tetapi hakikatnya nggak punya anak. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, tahukah kalian siapa orang yang mandul? Kata sahabat, orang yang tidak punya anak. Kata Nabi, tidak. Orang yang punya anak itu, orang yang mandul itu yang punya banyak anak, tapi anaknya tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya ikhwan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salih yad'ulah. Ya, kalau seorang itu dia meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan dia. Anak yang saleh yang mendoakan dia, dan apa? Dan ribat di jalan Allah. Ribat di jalan Allah. Orang yang dia ribat di jalan Allah, dia meninggal, amalannya tetap mengalir. Amalan ribat itu tetap mengalir kepada dirinya. Kalau orang itu dia meninggal cuma dia bawa perkara ini, lalu ngapain kita numpuk-numpuk harta untuk bermegah-megah dengannya, ikhwan? Ya, ngapain? Enggak, ini nanti saya mau persiapkan ini untuk ini, saya mau persiapkan ini untuk ini. Ketahuilah ikhwan, dulu nenek moyang kita juga begitu. Nenek moyang kita dulu dia kerja, dia mempersiapkan segala sesuatu, dia bilang untuk kakek kita. Kakek kita kerja, katakan untuk bapak kita. Bapak kita kerja juga untuk kita, katanya begitu ya Pak Ilyas ya. Seandainya itu benar, maka hari ini harusnya kita sudah ongkang-ongkang kaki karena nenek moyang kita sudah mengumpul harta yang begitu banyak untuk kita. Iya enggak? Tapi kenyataannya juga tidak. Kenyataannya banyak orang yang mengumpulkan harta untuk anaknya, tapi begitu dia meninggal, hartanya justru habis. Hartanya justru apa? Habis. Kenapa? Karena masing-masing manusia telah ditetapkan rizkinya. Maka dari itu, untuk anak itu yang kita bekali adalah ilmu. Yang kita bekali, jadikan mereka anak saleh. Bila perlu, habiskan harta kita untuk mereka jadi saleh. Habiskan harta kita supaya mereka punya ilmu. Itu bermanfaat. Itu apa? Bermanfaat. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib ilahuna ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Setidaknya di dalam ucapan Al-Imam Al-Muzani ini ada beberapa perkara penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, setiap makhluk akan mati atau binasa saat telah datang ajalnya.
Yang kedua, tibanya ajal makhluk berarti telah sempurnanya rizkinya untuk dia. Sampai rizki yang terakhir. Sampai rizki yang terakhir. Yang ketiga, terputusnya langkah kehidupan manusia dengan kematian. Jadi tidak ada orang sudah meninggal balik lagi ke dunia karena punya kesaktian, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena apa? Langkah kehidupan manusia di dunia ini terputus dengan adanya kematian. Ya, nah. Taib ila huna naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.